Ancaman diam, virus melintasi perbatasan. Paruh kedua tahun 2025 telah menambahkan topik baru ke agenda kesehatan global, wabah chikungunya di Tiongkok. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ini, yang sebelumnya terbatas di wilayah tropis, kini mulai muncul secara intens di Tiongkok Tenggara untuk pertama kalinya. Para ahli menekankan bahwa dengan meningkatnya laju penularan, ini bukan hanya krisis lokal, melainkan ancaman kesehatan global yang potensial. Otoritas kesehatan di wilayah Guangdong, Guangxi, dan Fujian di Tiongkok telah melaporkan puluhan ribu kasus yang diduga dalam beberapa minggu terakhir. Kecepatan penyebaran ini menunjukkan chikungunya menyebar di Tiongkok dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu chikungunya? Musuh yang belum dikenal, virus chikungunya ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Meskipun umum di Afrika, Asia Selatan, dan Karibia, jangkauannya telah meluas ke utara dalam beberapa tahun terakhir akibat pemanasan global. Virus ini menyebabkan demam mendadak, nyeri otot dan sendi yang parah, sakit kepala, dan kelelahan. Walaupun tingkat kematiannya rendah, virus ini dapat menimbulkan efek jangka panjang seperti nyeri sendi kronis. Aspek paling berbahayanya adalah hingga kini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik yang efektif. Peta risiko global. Apa arti wabah di Tiongkok? Gelombang wabah baru ini bisa menandakan masalah yang jauh lebih besar bagi dunia. Perubahan iklim dan globalisasi menunjukkan bahwa penyakit tropis tidak lagi akan tinggal di daerah tropis saja. Negara seperti Tiongkok, dengan populasi besar dan kontak dengan zona tropis, menjadi kandidat pusat baru penyakit seperti ini. Terutama, kenaikan suhu pada musim panas menyebabkan peningkatan populasi nyamuk secara tak terkendali. Wabah ini menyoroti bukan hanya penyakit saja, tetapi juga masalah mobilitas manusia, kekurangan infrastruktur, dan ketimpangan kesehatan global. Intervensi pemerintah dan status siaga pemerintah Tiongkok bertindak cepat untuk mencegah wabah bertambah besar. Rencana darurat diterapkan di wilayah terdampak, penyemprotan nyamuk diperbanyak, dan area karantina khusus dibuat di rumah sakit. Namun, para ahli memperingatkan bahwa upaya ini hanya solusi sementara, dan strategi jangka panjang sangat dibutuhkan. Pembatasan perjalanan internasional saat ini belum masuk agenda, namun beberapa negara sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening thermal untuk penumpang dari Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan mereka memantau dengan saksama perkembangan dan sedang menilai apakah akan menyatakan situasi luar biasa tergantung penyebaran virus ke negara lain. Dunia ilmiah siaga, pencarian vaksin dimulai. Belum ada vaksin yang disetujui untuk chikungunya. Namun, wabah di negara besar seperti Tiongkok telah membuat komunitas ilmiah waspada. Baik laboratorium lokal maupun organisasi kesehatan internasional telah mempercepat upaya untuk kandidat vaksin potensial. Secara khusus, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan beberapa perusahaan bioteknologi berbasis di Jerman sedang bersiap untuk memulai uji tahap 1 dalam mengadaptasi teknologi vaksin mRNA ke virus ini. Para ahli memperkirakan hasil klinis pertama akan tersedia pada awal 2026. Peringatan baru di era pandemi. Meski dunia lebih sadar ancaman kesehatan pasca pandemi COVID-19, tetap saja rentan terhadap wabah baru yang bergerak cepat. Wabah chikungunya kembali menyoroti kenyataan ini. Belum pasti apakah wabah akan tetap terbatas di Tiongkok. Namun, karena populasi nyamuk telah berkembang di berbagai belahan Asia, Eropa, dan Amerika, ini menunjukkan rantai penularan memang tidak mengenal batas. Hal ini membuat kerjasama global antar sistem kesehatan, pertukaran informasi, dan efektivitas sistem peringatan dini jadi lebih penting. Peran media dan kesadaran publik, wabah di Tiongkok telah menjangkau khalayak luas melalui media. Namun, misinformasi menyebabkan kepanikan masyarakat. Informasi palsu dan teori konspirasi yang menyebar di platform media sosial mengancam menutupi pernyataan resmi. Oleh karena itu, para ahli menekankan bahwa kampanye informasi yang akurat dan strategi komunikasi yang transparan sangat penting. Bukan hanya obat, informasi yang benar juga merupakan alat pertahanan. Kesimpulan, menghadapi ujian global, wabah chikungunya menjadi ujian besar bukan hanya untuk Tiongkok, tetapi bagi seluruh dunia. Ketahanan sistem kesehatan dan batas-batas kerjasama global sedang didefinisikan ulang. Selama proses ini, setiap negara harus mengambil peran, melangkah di bawah bimbingan ilmu pengetahuan, dan menempatkan kesehatan masyarakat di atas konflik politik. Karena virus tidak mengenal batas,
Dalam bahasa mereka tidak ada paspor, visa, atau kewarganegaraan. Jangan lupa untuk like video kami, subscribe ke channel kami, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jaga kesehatanmu, tetap update.